Oke, langsung aja kita mulai ya. Selamat datang di sesi penjelasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal menelusuri sebuah perjalanan yang super menarik. Kita akan berangkat dari konsep paling dasar, yakni filosofi tentang kenapa sih kita bergerak, sampai ngupas tuntas mekanika fisik di balik performa puncak seorang atlet. Kita akan bedah materi ini jadi panduan yang simpel dan asyik, jadi kalian bisa lihat benang merah antara teori kebugaran di atas kertas dengan praktik nyatanya di lapangan. Biar gampang, alur bahasan kita hari ini dibagi jadi 4 tahap. Pertama, filosofi gerak. Kedua, pengkondisian tubuh. Ketiga, lintasan dan lapangan. Dan yang terakhir, olahraga akuatik. Oke, kita masuk ke tahap pertama, filosofi gerak. Spesifiknya tentang bedanya pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, kalian pernah mikir nggak sih apa sebenarnya esensi dari gerakan fisik kita? UNESCO punya definisi yang menurut saya benar-benar mengena. Mereka mengartikan olahraga itu sebagai sebuah permainan, tapi permainan yang sangat terorganisir. Selalu ada elemen perjuangan di sana. Entah itu perjuangan ngelawan arus air yang deras, ngalahin lawan di lintasan lari, atau justru yang paling berat nih, menaklukkan batasan fisik dan mental diri kita sendiri. Dan ini secara brilian ngejelasin perbedaan yang sering banget disalahpahami orang. Pendidikan jasmani itu kan tentang proses edukasi yang holistik ya. Sifatnya buat semua orang, nggak terkecuali. Dan aturannya itu fleksibel banget, biar semua bisa ikutan. Nah, sebaliknya, olahraga itu murni soal hasil dan performa. Fokusnya buat para atlet yang ngejar prestasi, di mana mereka ini terikat sama aturan kompetisi yang sangat baku dan ketat. Lanjut ke bagian kedua, pengkondisian tubuh. Kita akan bahas soal kebugaran dan kelenturan. Terus gimana caranya kita nyiapin mesin tubuh kita ini buat menghadapi aktivitas yang berat? Salah satu senjata paling ampuh yang dibahas di materi kita adalah sirkuit latihan atau circuit training. Ini tuh metode pengkondisian total yang luar biasa efektif. Kalian bergerak dari satu pos ke pos lain dengan tempo cepat banget. Misalnya nih, push up di pos 1, terus lari sprint pendek, lanjut sit up. Kalian gabungin latihan otot dan jantung sekaligus. Dan bagian paling enaknya, kalian sama sekali nggak butuh alat gym mahal buat dapat hasil sekelas atlet. Fakta angkanya ini lumayan bikin kaget loh. Coba bayangin, cuma dengan rutin jalanin program sirkuit latihan selama 8-20 minggu aja, kalian udah bisa ningkatin kapasitas paru-paru sebesar 4-8%. Ingat ya, kapasitas paru-paru yang tinggi itu ibarat tangki bensin. Dia adalah bahan bakar paling vital buat daya tahan kebugaran kalian secara keseluruhan. Pastinya, mesin tubuh kita ini kan terdiri dari banyak komponen inti yang saling melengkapi, mulai dari seberapa cepat kalian bereaksi, sampai seberapa lama kalian bisa nahan rasa capek. Tapi, ada satu yang pengen banget saya garis bawahi, kelenturan. Tanpa kelenturan yang bagus, kekuatan fisik kalian yang gede itu malah bisa jadi bumerang. Kelenturan itu yang bikin ruang gerak sendi jadi luas, gerakan jadi jauh lebih efisien, dan yang paling krusial, secara drastis nurunin risiko cedera otot pas lagi tanding. Oke, sekarang bayangkan tubuh kita udah dikondisikan secara maksimal di gym. Otot udah kuat, paru-paru prima, sendi lentur. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bawa semua fondasi mekanika ini ke situasi kompetisi yang sebenarnya di lintasan lari? Masuk ke bagian ketiga, mekanika lintasan dan lapangan. Di sini kita bakal bahas lari, lompat, dan lempar. Kita ambil contoh lari estafet ya. Tongkat yang dipakai itu sebenarnya ringan banget, cuma sekitar 50 gram. Tapi masalahnya, ngoper tongkat itu di dalam zona pergantian 20 meter pas lagi lari kencang-kencangnya, itu tantangannya gila banget. Ada 2 teknik utama di sini. Pertama, teknik visual buat nomor jarak jauh kayak 4x400 meter, di mana penerimanya boleh nengok ke belakang buat ngatur timing. Tapi buat sprint super cepat kayak 4x100 meter, mereka pakai teknik non-visual. Penerimanya sama sekali nggak boleh nengok. Mereka cuma natap lurus ke depan, lari, dan murni ngandalin insting sama aba-aba buat ngejulurin tangan ke belakang. Beralih ke lompat jangkit atau triple jump. Ini benar-benar pertunjukan energi kinetik lewat 3 fase kilat. Pertama, atlet melakukan hop, melontarkan diri dan mendarat di kaki yang sama tanpa ngerem kecepatan. Detik itu juga mereka langsung masuk fase step, mindahin tumpuan ke kaki satunya. Dan ditutup dengan jump, di mana mereka ngedorong sisa momentum tubuh tinggi-tinggi buat mendarat sejauh mungkin di pasir. Rangkaian ini pantang kaku, semuanya harus ngalir dengan sempurna.
Kalau lompat jangkit, tadi ngomongin momentum lurus. Lempar cakram ini murni soal energi putaran. Bayangin aja, atlet harus muter-muter ngumpulin tenaga di dalam lingkaran sempit yang diameternya cuma 2,5 meter. Terus mereka harus ngelontarin cakram seberat 1-2 kg ke area sektor yang sempit juga. Rahasia mekanikanya itu ada di titik rilis. Cakram wajib lepas pas setinggi dagu dengan sudut 90 derajat. Kalau atlet melepas cakramnya mendahului bahu, wah lemparannya udah pasti gagal dan jatuhnya nggak bakal jauh. Ngomong-ngomong soal menyempurnakan mekanika, evolusi lompat tinggi adalah bukti nyata betapa kreatifnya manusia. Dulu, atlet melompat pakai gaya gunting yang biasa aja, terus berkembang jadi gaya guling dan straddle. Sampai akhirnya, mekanika ini benar-benar dipecahkan oleh satu gaya legendaris, Fosbury Flop. Gaya ini seakan ngelawan hukum fisika, di mana atlet melengkungkan badannya terbalik, membelakangi mistar, dan jatuh pakai punggung duluan. Soal efisiensi daya angkat, gaya ini sih belum ada tandingannya. Sekarang kita transisi dari darat ke air di bagian keempat, eksekusi akuatik. Kita akan bahas sejarah dan mekanika renang. Olahraga renang ini nggak muncul tiba-tiba loh. Dia punya jejak sejarah yang panjang dan terorganisir banget. Renang udah jadi tontonan utama sejak Olimpiade modern pertama tahun 1896. Waktu itu gaya dada masih merajai sebelum gaya bebas baru dikenalin di tahun 1902. Di Indonesia sendiri, akarnya udah dalam banget. Dimulai dari berdirinya Perserikatan Berenang Bandung di tahun 1917, yang akhirnya jadi cikal bakal terbentuknya Persatuan Berenang Seluruh Indonesia atau PBSI di tahun 1951. Ini nunjukin kalau renang di sini bukan cuma hobi santai, tapi beneran kultur kompetisi. Tapi gini ya, sehebat apapun kekuatan otot yang kalian bangun dari sirkuit latihan di darat tadi, pas masuk air semuanya bakal balik ke nol kalau kalian nggak nguasain dasarnya. Sebelum mulai gaya macam-macam, atlet itu harus bisa menyatu dulu sama air. 3 fondasi wajibnya adalah ngatur nafas dengan ritme buang udara lewat hidung di bawah air, menguasai cara meluncur lurus biar nggak nabrak hambatan air, dan paham cara ngambang buat nemuin daya apung alami tubuh. Kalau belum harmoni sama 3 hal ini, kalian cuma bakal buang-buang tenaga berantem sama air. Kalau dasar-dasarnya udah matang, baru deh para perenang bisa bersaing di nomor beregu bergengsi kayak gaya ganti estafet. Nomor ini punya aturan urutan mekanika yang kaku banget. Harus dimulai dengan punggung, lalu dada, kupu-kupu, dan ditutup sama gaya bebas. Yang bikin unik itu perenang pertamanya. Karena dia pakai gaya punggung, dia jadi satu-satunya atlet yang startnya langsung dari dalam kolam, nendang dinding sekuat tenaga buat ngelontarin badannya ke belakang. Nah, apa yang paling menarik pas kita ngebedah mekanika 4 gaya renang ini? Masing-masing punya karakter unik. Gaya bebas itu jelas rajanya kecepatan. Gaya punggung bikin napas gampang karena wajah kita terus di atas air. Gaya dada itu paling stabil, makanya sering dipakai buat rekreasi, walaupun paling lambat. Tapi, gaya kupu-kupu ini beda level. Ini adalah tantangan tertinggi yang butuh tenaga mentah luar biasa, plus kelenturan pinggul ala lumba-lumba. Fakta uniknya, di gaya kupu-kupu, tenaga yang gede banget nggak akan pernah bisa nutupin teknik yang berantakan. Kalian bener-bener harus sempurna luar dalam. Pada akhirnya, kita kembali lagi ke filosofi dasar tadi. Kita udah ngeksplorasi banyak banget hari ini. Mulai dari melatih kapasitas paru-paru, mekanika lompat Fosbury Flop yang keren banget, sampai kekuatan dorongan gaya kupu-kupu. Tapi semua ini nyisain satu pertanyaan buat kita renungkan. Apakah tubuh yang udah dilatih bak mesin secara ilmiah itu pasti otomatis jadi juara? Atau pemenang sejati itu justru mereka yang berhasil ngegabungin jiwa bermain yang pantang menyerah dengan kedisiplinan mekanika sains olahraga? Ini teka-teki yang luar biasa soal seberapa jauh manusia bisa mendobrak batasnya. Terima kasih banyak udah ngikutin ke eksplorasi materi ini bareng saya. Semoga wawasan kalian makin kaya dan sampai jumpa di penjelasan seru kita berikutnya.